Kalau penyidikan kan berarti sudah tersangka. Sudah tersangka. Iya, dan bukti-bukti sudah cukup, cukup. Bahkan Kapolri memerintahkan Mabes Polri untuk membackup Kapolda, mengatakan ada saksi, ada bukti-bukti, udah bahkan ada 3 kali bukti itu sudah dibuka oleh Sugeng, ya, salah satu ketua IPW, bahwa sebetulnya Firly sudah 3 kali ada pertemuan dengan SYL. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh juga. Firly-nya perlu overhaul juga. Enggak, kalau itu harus dipecat, Prof. Oh gitu. Iya, Presiden harus tegas. Presiden harus tegas karena sudah menjadi ranah hukum, ya. Tanda-tanda kelihatan, rakyat bangkit, rakyat juga mulai melek, ya kan. Contoh kan ya di sini kan, di Rempang, kemarin di Kalimantan, belum lagi di mana-mana kan sudah semuanya sudah bereaksi, ya. Masyarakat itu menyadari selama ini, termasuk NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Prof. Abbas Taha, bisik-bisik politik kenegaraan tentang situasi yang sedang menghangat di negeri ini. Baik, Prof. Baik, Bib. Apa kabar? Aduh, ini undangan khusus hari ini nih. Undangan khusus, ya. Cuma ini kok seragamnya agak beda ini, Bib. Seneng ini. Gitu ya. Iya. Kita di forum ini kan berkali-kali, Prof, ya. Kita podcast, kita mengingatkan agar elit-elit politik, ya, agar rezim ini berhati-hati, ya, menjalankan tugas negara, kan. Itu. Nah, ini juga jadi makin hari makin perhatian saya, Prof. Gimana, Prof? Isu terkini apa aja yang lagi mendidih? Yang kalau yang ada yang mendidih, ada yang menyejukkan, ada yang mengkhawatirkan dan duka. Oh gitu. Kalau mengkhawatirkan dan duka itu LBP masuk rumah sakit. Ya, oke. Nah, yang mendidih ini adalah kabarnya di Kalimantan Tengah dan Rempang terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh aparat kepada warga. Ya. Tapi ini perlu dikaji ulang. Betul. Apa piting-piting itu jadi dilakukan? Ya. Apakah bulldozer itu juga? Ya. Karena apa? Kalau di Rempang itu kan jelas proyek kecil dikatakan kebutuhannya besar. Ya. Tapi dalam kajian yang lalu, dia butuh tanah luas itu karena masalah one road, one belt untuk menguasai Selat Malaka sekaligus membangun Cina Selatan yang dilakukan oleh China, PKI, komunis. Oke. Berarti ada rencana besar, ya? Iya. Nah, kemudian dibungkus dengan dengan PSN. Oh, PSN. Nah, dibungkus dengan pengembangan ekonomi China. Jadi Afrika, Asia, Eropa terus jalan. Ya, ini proyek PSN, proyek strategi nasional. Dan banyak emang kepentingan. Nah, ini tanda-tandanya, Prof. Kepentingannya tentu yang namanya PSN itu tentu harus kepentingan anak bangsa. Itu yang dipertanyakan. Tapi patut dikira dan diduga nggak nyampe ini. Bukan nggak nyampe, dibelokin. Karena apa? Banyak numpang, banyak titipan. Iya. Sehingga kalau kereta api itu PSN, harganya 2 kali lebih dari yang dibangun dengan yang lebih panjang, dengan terowongannya 8 jembatan yang banyak, tapi harganya separuh. Usahanya PSN, tapi kepentingan asing dan asing. Nah, ya ini kan artinya orang untung sih untung lah, tapi untung gede ini ngerampok, Bib, merampok kekayaan bangsa melalui orde kedunguan yang ada di pejabat-pejabat munafikun ini, yang sebetulnya mereka ahli dan mengerti apa yang terjadi, but they are not talking something. Dia tidak peduli negeri ini. Jadi nasionalismenya sudah kurang. Terjadilah hutang berhutang, terjadilah 190 tahun
Tergadailah Indonesiaku. Tergadailah Indonesia. Oke. Apakah itu kita diam saja, Prof? Oh, enggak diem. Itu pertanyaannya Ya, kan. Apakah semua profesor, doktor, ahli hukum, ahli tata negara, mahasiswa, rakyat kecil diam saja? Begini, Bib. Mereka ini banyak yang sakit gigi yang tidak sebetulnya sakit gigi. Oh gitu. Atau banyak yang kena hipnotis. Atau mereka terpapar pemikiran-pemikiran globalisasi yang menganggap ekonomi yang namanya Silk Road, ya, sutra itu, dilanjutkan dengan obor, itu baik. Tapi di balik itu bahwa Cina akan mencengkeram kita kok. Itu yang duit lalu lintas kita bisnis yang lewat Selat Melaka itu nanti tidak jadi bisa ambil. Jadi kewajiban kita Prof mengingatkan kepada netizen, pada masyarakat bahwa dia ada something wrong. Iya, jadi kita tidak memprovokasi masyarakat, memberitahu ini loh yang terjadi, ya. Nah, ini bapak-bapak pendahulu kita, ya. Negara ini menjadi negara kepulauan maritim terbesar di dunia, 2 kali Eropa, luasnya 5 juta hektar kalau tidak salah, 5.000 juta hektar ya. Nah, dan itu dengan deklarasi Juanda yang dilanjutkan oleh orang Padang ini, ayahnya Dino Patijalal, Doktor ya Jalal, dan Mukhtar Kusuma Atmaja, Pak Menteri. Betul. Maka lahirlah dan diakui dunialah yang namanya negara maritim kita ini. Itu karya Mukhtar Kusuma Atmaja itu baru diungkap kemarin, Prof. Bahwa karya beliau itu sekian puluh ribu hektar lahan kita menjadi hak milik kita, perjuangan beliau. Ya, kalau ini Mukhtar tidak, itu. Ya enggak, memperkuat apa deklarasi Pak Juanda yang menyatukan tadinya negara kepulauan itu pisah-pisah, selat-selat itu sekarang enggak. Karena sudah 2 mil lebih itu jadi satu kita. Nah, itu karya yang Mukhtar Kusuma Atmaja. Itu karya Bunda. Salah. Dia melanjutkan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda. Ya, betul dong, berarti dia juga punya karya di situ. Oh, ada. Sama ayahnya Dino Patijalal. Gitu. Yang ahli tentang hukum kelautan. Nah, itu ceritanya. Batas batas wilayah Indonesia itu beliau yang memperjuangkan ya. Iya betul. Jadi kalau ZEE itu ya, Prof. Iya betul. Nah, itu. Tetapi ini salah satunya kan, Bu. Tapi sebelum itu ada lagi. Tahun 50 sudah dinyatakan dengan mosi integral oleh Pak Nasir. Itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu apa? Luncuran daripada Republik Indonesia Serikat yang kecil, tambah dengan kesultanan-kesultanan, termasuk Sultan Penyengat atau Indragiri, Indrapura ya, Sri Indrapura, yang menyumbang sekian triliun, yang rempang itu loh. Kan ini bingung saya ini. Ya enggak? Apa LBP pemahaman sejarahnya segitu? Apa Ganjar Pranowo segitu? Menyatakan SDM kita tidak hebat, parah ini mereka ini, harus belajar dia nih banyak. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Nah sekarang yang ditanya apa yang hangat mendidih? Hangat tapi tidak mendidih, Bib. Apa itu? Yaitu kabarnya Firly yang suka mentersangkakan orang, beliau sepertinya akan ditersangkakan. Bukan akan. Sudah. Jadi meningkat ke penyidikan. Kalau penyidikan kan berarti sudah tersangka. Sudah tersangka. Iya, dan bukti-bukti sudah cukup. Cukup. Bahkan Kapolri memerintahkan Mabes Polri untuk membackup Kapolda mengatasi masalah ini. Jangan main-main. Jangan main-main. Sambo aja lewat, apalagi cuma Firly. Sambo lewat, Teddy lewat, ya kan? Iya. Kan itu kan luar biasa kan? Ya, walaupun ada 42 triliun yang dimaafkan oleh MA tuh. Oh ya? Ada nih, gile juga di MA. Oke, jadi baru tahu kalau di MA banyak gilenya. Ya 36 atau 40 triliun. Supriyadi itu. Sudah banyak, Prof. Di MA itu macam-macam, Prof. Ya, jadi nah sekarang bagaimana Firly ini? Jadi kalau dulu getol dia mau ganjel Anies lewat formula, cari punya, enggak ketemu. Masuk lagi Muldoko. Iya enggak? Cari punya, mencari, dan lewat menjatuhkan Demokrat. Gagal juga. Demokrat yang bersama
bersemangat dengan kemudian pindah rel. Oh, pindah rel. Pindah rel, bergabung dengan Prabowo. Ya, nggak apa-apa. Lapor Pak Prabowo, Nggak apa-apa, Bro. siap untuk menang. Nggak apa-apa. Urusan dia lah. Iya. Jadi sama-sama jenderal kan? Iya. Ya, Nah, jadi, nggak apa-apa. nah Firly tadi, ini kan sudah tersangka, ya. Dulu bocor-bocor soal ESDM. Banyak, Prof. Banyak. Dan numpuk masalah itu. Numpuk. Jadi Dewas itu, yang dibilang Dewan Pengawas itu kan mestinya kan dia kan perlu apa namanya keadilan. Kan sudah berkali-kali bermasalah dibawa ke Dewas, ujung-ujungnya hau-hau. Hau-hau. Atau cuma kalau kalau di KPU aja cuma peringatan teguran berat. Nah, kalau ini enggak sudah. Ini belum tahu. Karena yang tersangkakan bukan dari KPK, ini dari kepolisian. Beda, Prof. Karena ada saksi, ada bukti-bukti, udah bahkan ada 3 kali bukti itu sudah dibuka oleh Sugeng, ya, salah satu apa namanya ketua IPW, bahwa sebetulnya Firly sudah 3 kali ada pertemuan dengan apa? Dengan SYL. Itu sudah 3 kali bertemu. Dan yang paling parah kemarin terakhir itu ya uang pun katanya sudah berkali-kali. Cuma kemarin yang di lapangan badminton itu jelas. Gitu. Jadi begini, B. Barangkali Firly juga lupa. Ini kan SYL ini kan sudah politisi 3 zaman. Kalau tidak salah umurnya udah hampir 70 juga, mantan gubernur. Ya, sekarang Nasdem. Kalau saya tidak berpikir ke situ, Bob, Prof. Jadi kalau orang yang sering menunjuk begini, kan ketiga ke dirinya, Prof. Oh gitu. Kan selalu begini ya, ketiga ke dirinya. Nah, hari sekarang balik ke dirinya. Kan banyak kan yang sudah contohnya kan berkali-kali. Nah, hari balik ke dirinya. Nah, ini sebetulnya semacam peringatan dari Allah bahwa jabatan itu bukan segala-galanya. Boleh jabatan hebat, boleh kekuasaan hebat, boleh salah gunakan semena-mena, tapi awas. Nah, jadi sekarang terkait dengan pesta rakyat yang besar ini, Pilpres dan Pil ini, biasanya kita masih mempertanyakan apakah masih bisa dia bermain dalam untuk mengupayakan cari-cari masalah mengenai Anies. Kalau masalah Anies saya kira sudah clear, Prof, ya. Sudah tidak mungkin lagi. Caimin? Apalagi kan sudah tidak ada lagi masalah. Kalau bendera kan sudah berkibar gitu ya. Jadi tinggal masalah lainnya gitu loh. Muncullah semacam ya si Lemponi diantaranya kan muncul. Tapi kan yang seperti kita bilang tadi. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh juga. Dengan segala macam cara, ya akhirnya dia jatuh juga. Nah sekarang ini kembali lagi, Prof, keperingatan Allah lagi bahwa yang baik dan benar itu Allah akan bela. Ya. Jadi ini dari langit sudah turun. Kemarin ada video itu udah 2 kali. Itu Beijing hancur kena banjir besar katanya. Itu enggak tahu itu apa iya atau ini Israel juga hancur sekarang. Israel kan tembok Gaza itu bisa runtuh. Oh iya, kalau bayangkan tuh. Tembok yang sudah puluhan tahun yang kokoh berdiri bisa roboh dihantam oleh Hamas. Wah, saya dengarnya. Ya, ini dunia internasional. Iya, jadi ini Allah menunjukkan semua. Orang yang tertindas itu suatu saat akan dapat pertolongan Allah. Tidak heran. Saya cepat kaget kemarin. Saya telepon Prof. Hafidz Abbas. Gak diangkat sama dia. Dia jawab di WA, "Beb, saya lagi di Tel Aviv," katanya. Kaget saya. Nah, saya belum kontak lagi nih. Dalam rangka apa beliau di Tel Aviv itu? Saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan beliau selamat ya. Ya. Karena lagi. Ya, waktu itu memang dia cerita dia akan berangkat keluar. Waktu itu kita diskusi ngobrol di waktu Rakornas Mas Umi. Beliau hadir. Beliau memberikan pencerahan mengenai HAM. Ya. Berarti di sana dalam rangka HAM demokrasi. Berarti dalam rangka HAM dia. Mungkin dalam rangka. Saya ada masih di WA baru 2 hari lalu saya telepon nggak diangkat. Mohon maaf Bib, saya lagi di Tel Aviv. Salam katanya. Saya begitu kejadian bom kemarin di apa namanya tembok itu saya sempat kaget. Ya mudah-mudahan beliau selamat ya. Ada apa-apa ya. Ya. Insya Allah. Nah kembali lagi ke KPK, Prof. Ya, jadi KPK, Bib, sebagai lembaga itu masih diperlukan.
Masih diperlukan. Karena itu perlu dilakukan bersih-bersih. Jadi kalau ini berubah nanti, salah satu rekomendasi kita adalah KPK perlu cuci gudang. Cuci gudang. Cuci gudang, artinya baut-baut dan mesin-mesin yang bagus Harus dipertahankan. Overhaul. Kalau mesin overhaul. Overhaul ya. Karena sudah Itulah KPK. sudah tidak bisa lagi di kalau Ya, menurut saya. kemudian juga Firly-nya perlu overhaul juga. Enggak, kalau itu harus dipecat, Prof. Oh gitu. Iya, presiden harus tegas. Presiden harus tegas karena sudah menjadi ranah hukum, sudah masuk ke ranah pidana ya. Ya. Sudah di penyidik Polda, di backup oleh Mabes Polri ya. Kita berharap ya seperti Prof bilang tadi, Pak Sigit ini sebagai Kapolri ya dia tidak akan bermain-main ya dengan hal ini. Karena ini urusan negara kan. Nah, kita juga berharap. Mungkin Prof berharap ada apa dengan Presiden Joko Widodo ini tentang Firly ini, apa yang mesti beliau lakukan? Ya, dia harus menghukum, tegakkan yang benar. Kemudian dia sendiri juga harus mulai berpikir 2 kali tentang kebijakan-kebijakan terakhir ini yang sangat melukai rakyat dan TNI. Mudah-mudahan setelah itu dia langkah yang konkret aja, Pak. Yang konkretnya berhentikan Firly itu. Nah, itu yang saya maksud. Ya, tapi tentu dia diberhentikan ya tidak dengan hormat. Ya, sebelum proses hukum berjalan, ya kan supaya tidak mengganggu lembaga itu kan harus diberhentikan dulu kan. Betul. Ya kan? Jadi tidak ada semacam cicak buaya lagi kan. Ya. Nah, kita tidak mau kan. Betul. Image itu kan nggak bagus, Pak. Nggak boleh. Yang ada sekarang, Bib, bukan cicak buaya. Ya enggak. Labuan Bajo itu Komodo mau dilalap sama investor juga. Aduh. Air Bangis di Sumatera mau disantap juga. Oh, gitu. Nah, ini dia berhadapan dengan orang Minang ini. Dengan Melayu juga. Ya. Jadi semakin kredit, Prof ya. Oh, makin kredit, makin masalah. Karena apa? Kalau berhasil ring, ya, one road. Nggak bakal berhasil, Prof. Saya nggak yakin. Ya itu. Ini sudah kelihatan, Prof. Tanda-tandanya kelihatan. Ya, tanda-tanda kelihatan. Rakyat bangkit. Rakyat juga mulai melek. Ya kan. Contoh kan ya di sini kan di Rempang, kemarin di Kalimantan, belum lagi di mana-mana kan sudah semuanya sudah bereaksi ya. Masyarakat itu menyadari selama ini. Termasuk NU yang menyadari. NU itu sadar sekarang bahwa selama ini mereka diperalat. Ada beberapa tokoh NU yang menyatakan seperti itu. Mereka menyesal selama ini merasa diperalat dengan kekuatan NU yang begitu besar, tapi mereka dapat apa? Dapat apa, Prof? Itu yang saya dengar kemarin itu dari beberapa tokoh NU. Yalah, jadi 2 tokoh yang kontroversi, tokoh yang apa istilahnya nih, unik dan khusus, LBP dan Firly. Masih banyak lagi, Prof. Ada lagi yang unik-unik. Banyak. Waduh. Banyak. Apa Bahlil gitu? Macam-macam dah banyak. Ya, pokoknya di status quo itu sudah pelan-pelan ya. Termasuk beberapa ketua partai. Ya udah yang coba berlabuh di status quo itu rata-rata kan cuma masih mau tetap bertahan. Jadi tahun lalu kita kan diskusi bahwa gabungan konvensi Bandung akan mendapatkan order yang besar untuk baju orange. Nanti itu 2, Prof, itu setelah pemilu aja lah, jangan sekarang. Pemilu, ya. Pemilu biar jalan dulu lah. Biar jalan dulu. Pemilu jalan dulu. Jadi, lancar. kalau pemilu jalan, Bib, nah ini saya dengan teman-teman, mungkin Habib juga bisa, kita adakan satu pertemuan besar, diorganize oleh PIS, kerjasama dengan Masyumi, melakukan bimbingan teknis, mengantisipasi proses jurdilnya pemilu dan kecurangan. Nah itu cuma one day, mulai jam 9 kita selesai setelah asar. Cukup 2 kali kue, 1 kali makan, kita cerdaskan bangsa ini agar kemenangan Anies itu terjaga. Nggak cukup, Prof, 1 kali, Prof? Bukan. Untuk modul itu cukup, tapi harus sekian angkatan. Iya, nah, jadi kalau tempatnya ini
kalau ada sudah AC-nya terpasang blower sudah. Oh, udah Jadi- kalau soal tempat insya Allah ready, Ya, Prof. jadi kalau Tinggal sudah kita matangkan modulnya aja. ya, modulnya siapa saja siap, Bib. narsumnya, Orangnya sudah, narasumbernya sudah. Udah tinggal tinggal praktek. Narasumbernya ndak narasumber model ya ndak 1 hours 1 pound sterling ndak. Yang penting ada gado-gado, ada kopi, ada minum, selesai. Kita cerdaskan bangsa, kita ingatkan mereka anak negeri ini untuk menjaga proses pemilu yang baik, situng yang baik, diharapkan ada perubahan. Prof, ini kalau melihat masalah Firly ini kan begitu luar biasa, Prof ya. Sampai-sampai semuanya muncul, Prof. Ini belum pernah terjadi, Prof. Dari mulai Abraham Samad muncul, Novel Baswedan muncul, muncul lagi mantan-mantan penyidik, beberapa mantan penyidik muncul, terus muncul lagi Pak Sugeng, muncul lagi lain-lainnya. Ini kayaknya luar biasa, Prof. Benar-benar luar biasa nih. Dan hampir tiap hari tuh di TV mainstream tuh muncul. Dan semua mendesak. Semua mendesak sesegera mungkin ini masalah diselesaikan. Menurut Prof gimana? Ya memang begitulah, Bib. Artinya karena tersentak mereka dengan kondisi yang ada. Jadi kondisi yang ada yang mereka membidanginya, kemudian kondisi yang terjadi terhadap negeri yang dia cintai. Karena itu bergeraklah mereka memberikan suara dan pemikiran. Tentu sedikit lagi bergerak, mungkin dalam petisi, mungkin dalam demo, mungkin dengan gebrak meja. Oh gitu. Begitu. Kalau yang saya lihat sih nggak perlu itu, Prof. Ini kan apa namanya sudah cukup dengan masalah hukum aja kan selesai. Cukup, Nggak perlu nggak usah pakai gebrak-gebrak lah. Ya gebrak meja itu keselnya ke meja, tidak ke orang lain. Iya, jadi ini kan proses segera langsung diproses penyidikan, selesaikan apa namanya lemparkan ke apa namanya ke kejaksaan, proses hukum sidang aja selesai, Prof. Jadi mudah-mudahan menjelang pemilu tuh sudah berjalan sehingga tidak punya dampak lainnya gitu loh. Nah, cuma kita perlu mengingatkan juga gitu, bersih-bersih di KPK ini jangan nunggu lagi. Harus segera ya. Segera, nggak bisa ini, nggak bisa lagi bermain-main. Cuma kalau segera nanti habis pejabat-pejabat di lingkungan Jokowi dipanggil KPK. Bukan, banyak banget yang lagi numpuk nih PR di KPK tuh banyak. Justru itu tumpukan ini begitu diangkat, ya muncul tuh banyak orang-orangnya. Nggak apa-apa, asal tumpuk itu jangan tebang pilih, betul-betul kasus. Merem aja, cabut gitu ya. Bukan begitu, kan skala prioritas. Siapapun jangan pilih-pilih, mau anak siapa saja. Itu jangan pilih-pilih seperti sekarang. Nah pilih-pilih itu baru kena bongkoknya kan gitu, Bro. Yalah, jadi kalau Anies bilang apapun bentuk mafia yang ada harus kita bersihkan. Nah, itu. Sebab dengan mafia-mafia yang ada, mafia hukum, mafia minyak, mafia properti, mafia PSN, ya enggak? Mafia infrastruktur, semua itu harus ditiadakan. Nah, kembali lagi kok. Ini kan kaitannya kan KPK ini kan ke Polhukam dan Presiden. Nah, Polhukam banyak dipersalahkan orang karena dia semacam corongnya juru bicara KPK. Karena KPK belum mentersangkakan SIL ini, Menko Polhukam sudah menyatakan bahwa SIL ini sudah tersangka. Itu yang bikin heboh, Prof. Yang jadi rame gujing itu gara-gara statementnya Prof Mahfud MD. Nah, mungkin Mahfud, enggak. Kebablasan karena ada keinginan tersembunyi. Kalau saya bilang nggak tersembunyi lagi, Bro. Udah kelihatan. Apa itu keinginannya, Bib? Wapres. Oh, pengen jadi wapres. Tapi kalau wapres yang mau tenggelamnya di gimana? Yang penting wapres ya. Ya kalau wapres yang agak-agak berkibar sedikit, ya Prabowo. Kalau Ganjar bukan berkibar, ya enggak? Nah, kalau Prabowo kelihatan sudah bukan situ, Bu. Kalau saya lihat ya, bacaan saya itu Prabowo sudah jelas pasangannya bukan Mahfud. Yang digadang-gadang Mahfud ini kan dua nih. Kan tokoh NU kan jadi rebutan nih, yang jadi pengurus dengan Ganjar ini kan ada dua nih. Satu dengan dengan Hopipa, satu Mahfud katanya posisi tertinggi. Tapi nggak tahu sampai hari ini masih
Belum selesai. Masih belum selesai. Tapi yang sudah selesai kan Gibran untuk mendampingi Prabowo. Belum gitu. juga. Belum juga. Masih belum putus MK-nya kan masih masih menerawang. Masih jadi terawangan ini kira-kira gimana? Karena dengan kondisi terkini, Prof ya, dalam hitungan hari ini, hitungan jam ini, polisi perpolitikan nasional begitu dahsyat ya. Ya mungkin Usman juga mikir, ini Firly aja keseret-seret nih. Jangan-jangan ntar giliran saya, nah. Makanya hati-hati dia ngambil putusan. Oh gitu ya. Ya cari-cari selamat juga. Oh gitu ya. Ada kekhawatiran itu, Prof? Ada khawatir. Jadi mana Prof dapat timbul, Prof? Atau mungkin terawangan aja? Dengan imajiner. Gitu. Dia selaku anak manusia, selaku ini. Yang nggak terpikirkan udah nyampe, udah jadi menteri. Udah sudah jadi besan presiden. Apalagi kalau dia tambah dosanya gini, lama dia disimpan nanti. Oh gitu ya. Jadi disimpan itu artinya kalau ada kesalahan. Sebaiknya dia benar-benar berpikir netral ya. Iya, makanya jangan dia mulai bergeser ke kanan untuk lebih netral. Nah ini. Emang kewajibannya netral kan? Kewajiban MK itu kan harus ke tengah, nggak boleh, tidak boleh memihak kan? Iya kan, kemarin-kemarin ini kan agak lain miring-miringnya MK ini. Orang tahu semua kok. Makanya sekarang ya enggak, MK ini menjadi cermatan dari seluruh anak bangsa yang terlibat dalam pilpres dan pemilu, dan juga menjadi andalan terakhir bagi rezim, karena beliaulah yang menentukan hitam putihnya, menang tidaknya atau memutuskan sesuatu yang menyangkut pilpres dan pileg. Kalau terjadi misalnya Anies menang, komplain kelompok yang kalah, masuk di MK, disinilah banyak ya yang meragukan. Tetapi berjuta mata melihat ini, nggak sayang dia sama anak cucunya. Hukuman masyarakat itu berat, Lain dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub 18 tahun dihukum, nggak pernah dia minta sesuatu, dia terima dengan sabar. Barulah setelah 20 tahun berjalan, barulah dia minta, dan kemudian dia berdakwah kembali. Susah, nggak bisa dibandingkan dengan Nabi. Nggak bisa dibanding ya? Jauh. Bisa ya. Jauh sekali. Dengan manusia yang lebih hebat aja, apalagi dengan Nabi jauh. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, kira-kira nanti ini Firly sakit nggak, Bib? Dengan yang kasus pasti ini? Ya sakit hati. Oh, sakit hati. Sakit hati. Dia mau menghukum SIL tentang masalah tuduhan korupsinya, malah berbalik kan gitu kan. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi itu waktu SIL ini menyampaikan surat pengunduran diri ke istana, beliau tidak berusaha mau ketemu presiden. Tapi akhirnya kan ketemu, Bib. Iya, presiden diminta ketemu. Iya. Kan jadi. Dan satu lagi, isunya luar biasa di mainstream. Tidak jelas di mana dia di Eropa. Padahal dia tugas negara. Itu yang saya bilang kemarin. Ini jadi rezim ini mempermalukan diri sendiri. Yang saya bilang, rezim mempermalukan diri sendiri di mata di dunia internasional. Ya sama juga dengan si Anu ini yang gubernur otorita Batam. Iya, jadi dia mendepu air di dulang, Prof. Mukanya terjerat sendiri. Iya, problem berkali-kali. Tapi kadang-kadang udah ada yang baduli, muka apa lah, muka badak aja lah. Oke, bukan masalah muka, Prof. Jadi dampak ini kan luar biasa, Prof. Ini goncangan politiknya begitu dahsyat. Ya jadi begini, Bib. Kalau kita urut-urut, sejak era Presiden Soekarno, beda pendapat tentang bagaimana membangun bangsa, Bung Hatta mundur, ditinggal hilang. Dia berjalan terus, dia bergabung dengan Nasakom, terjadi. Nah, kembali Prof, tinggal satu nasib menterinya Nasdem ini kira-kira Prof seperti apa nih? Kan dua kan sudah lewat nih. Oh, Siti. Nah, tinggal Siti ini gimana Prof nih? Apa mesti ditarik aja atau bagaimana? Waktu ditanya wartawan
Pak Surya Paloh bilang itu urusannya lain gitu loh. Itu Loh, Prof, hak, ya, nah? hak prerogatif presiden. Kalau saya Nasdem, biarin aja di situ. Oh gitu. Kalau saya Nasdem, saya Surya Paloh, biarin aja di situ. Buat apa, Prof? Banyak hal yang paling tidak mengamankan kebijakan itu supaya jangan mencelak-mencelek lah. Oh gitu. Masih bisa. Ya, Tanyain, Prof. ya masih lah. Ya, ada kalau batas. saya kacamata saya ya, waktu beliau mendampingin ya Selimpo itu rasanya juga sudah frustrasi ya. Sudah apa namanya? Siap-siap. Iya, sudah semacam ya kita istilahnya udah capek-capek kan gitu kan. Kita sudah berusaha maksimal tapi dapetnya ini gitu loh. Kan kalau orang sudah berjasa banyak, sudah berbuat bagus, tiba-tiba apa namanya semacam dijerumuskan, Top ya. Ini kan semacam ada proses yang di luar nalar manusia ya kalau saya bilang ya. Gitu loh. Seorang menteri lagi menjalankan tugas negara, tiba-tiba dihebohkan di sini, dijadikan tersangka, yang ngomong tersangka itu Polhukam bukan KPK. Ini yang lucu, Prof. Ya. Prof kok lemas, Prof? Hah? Ya karena begini, Bib. Saya ini harap cemas tapi gembira menunggu tanggal 19 ini. Oh gitu. Mudah-mudahan saya sehat. Saya mau naik kuda lumping nemenin Anies. Oh gitu. Naik kuda juga, tapi kuda lumping. Oh gitu. Apa masih kuat nih kuda lumping? Naik delman maksudnya. Iya, naik delman. Iya, kuda lumping itu kan masih sendiri ya. Bisa gepok di depan. Nggak sampai ke depannya gepok duluan. Oke, Bib, nanti kita kalau memang sudah siap, itu kapanpun kita bisa laksanakan. Ya intinya khas channel dan Peace Channel ini terus akan berkibar ya. Oke, dan ditambah lagi sekarang Peace Channel membuat satu subsistem, ya enggak? Dan itu direkam nanti. Bimbingan teknis dalam menghadapi. Ya intinya kita mencerdaskan calon-calon legislatif. Betul, lewat BIM aja. itu. Jadi betul-betul nanti siapapun nanti yang terpilih itu betul-betul orang-orang yang hebat. Jangan asal pilih. Dan yang memilih juga ngerti dia bahwa dia milih yang benar. Iya, makanya kita perlu sosialisasi kan. Gitu. Si calegnya juga kita kasih pembekalan. Buat masyarakat yang pemilih juga kita kasih informasi bahwa ini loh calon yang terbaik. Kan kira-kira seperti itu, Pak. Betul. Gitu. Sehingga kita nanti di Pilpres 2024 ini baik caleg, presiden, wakil presiden, nanti susunan kabinet juga harus kabinet ahli, Prof. Ya. Jangan asal comot. Ya, oke. Jadi betul-betul sesuai orang di bidangnya masing-masing. Itu sudah harus dipikirkan jauh-jauh hari itu. Karena zakon kabinet penting ini. Jangan sampai nanti kabinet asal pilih kasih nih. Zakon kabinet itu dimungkinkan karena apa? Karena politisi pun banyak yang profesional, Bi. Iya, makanya bilang. Jadi bisa dikatakan zakon kabinet dengan wakil-wakil partai politik sebagai pejabat publik, tapi memenuhi personalisme sesuai kompetensi jabatan yang dipegangnya. Itu sebenarnya tadi. Gitu. Lain kalau tempo dulu, Bi, memang sulit kita. Ya zaman awal-awal dulu, zaman Mega, preman pasar pun jadi anggota DPRD. Kan? Nah itu era itu sudah harus diakhiri, Prof. Oh, ya. Jadi sudah harus diakhiri. Di 2024 akan datang ini betul-betul nanti caleg-caleg, DPR, DPRD, DPR provinsi semua itu harus orang-orang yang bagus. Kita mengingat kepada masyarakat, kepada netizen, berhati-hati dalam memilih ya. Jangan salah pilih, karena salah memilih saat itu meruginya sepanjang masa. Oke, baik, Bib. Ya. Baik, Prof. Abbas Taha. Waktunya semoga Prof sehat-sehat terus. Kita bisa berpodcast ria menyambut bisik-bisik politik kenegaraan semakin hari semakin hangat, semakin tajam dan semakin menarik untuk simak ya. Jangan lupa 19 Oktober ya kita hadiri pendaftaran pendaftaran presiden dan wakil presiden ya, Prof ya. Dari Koalisi Perubahan. Baiklah, bisik-bisik ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua netizen yang rindu dengan khas channel dengan Prof Abbas Taha tentunya. Ya, dapat.